Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Eni Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia dengan judul Ceritaku Sebagai Anak Rantau, karya Ita Mustika SE MAK CTT. Demikianlah kisahnya. Jika kamu tidak bisa menjadi pahlawan di medan perang, setidaknya buktikan ketangguhanmu di tanah rantau sampai berhasil mewujudkan semua cita-cita. Itu adalah salah satu kata-kata bijak untuk kita seorang anak rantau. Usiaku sekitar 37 tahun. Saat ini aku tinggal di Kepulauan Riau, Kota Batam. Aku lahir dari sebuah desa terpencil, yaitu Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Sumatera Utara. Tapi aku memiliki cita-cita yang besar. Kami selalu berpegang pada harapan, keyakinan. Dengan keyakinan tersebut bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik di luar cakrawala. Itu yang pernah diungkapkan oleh Franklin D. Roosevelt. Aku anak pertama dari 7 bersaudara. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayah dan ibu hanya tamatan SD. Keluarga besarku bukanlah orang yang memiliki pendidikan tinggi, tapi ayah dan ibu memiliki tekad yang besar untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi, dan sudah beliau buktikan dengan pengorbanan yang luar biasa. Aku alumni S1 Universitas Bung Hatta di Padang. Setelah selesai kuliah mencari pekerjaan di Kota Medan. Tapi setelah 1 tahun berada di Kota Medan, belum mendapatkan pekerjaan yang baik. Sampai akhirnya pulang kampung ke desa. Ketika di desa merasa malu karena sudah tamat sarjana, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Padahal saat itu di desa masih sedikit yang memiliki pendidikan sarjana. Dan beranggapan orang lulusan sarjana harus mendapatkan pekerjaan yang baik. Selama di kampung, aku mondar-mandir melamar pekerjaan kesana kemari, tapi tidak ada satupun yang menghubungiku untuk memberikan pekerjaan. Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pada suatu hari, adikku bercerita bahwa dia memiliki teman yang tinggal di Batam. Temannya bercerita bahwa di Batam itu mudah mendapatkan pekerjaan. Setelah mendengar itu, aku memiliki keinginan yang kuat untuk merantau ke Batam. Padahal pada waktu itu tidak memiliki saudara yang tinggal di sana. Pada tahun 2014, aku, adikku beserta temannya berangkat ke Batam, Kepulauan Riau. Sampai di Batam, kami tinggal di rumah saudara teman adikku. Di sana mereka membantu mencarikan pekerjaan. Setiap hari aku membeli koran untuk melihat lowongan pekerjaan. Setiap ada lowongan kerja yang sesuai dengan pendidikanku, maka aku mengirimkan surat lamaran kerja ke sana.
Mendapatkan pekerja di kampung orang lain tidaklah mudah, karena tidak punya banyak kenalan. Tapi dengan sabar dan yakin bahwa rezeki ada di Batam. Dan alhamdulillah beberapa bulan di Batam aku mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan pertamaku yaitu menjadi staf akunting di sebuah perusahaan. Kantorku yang berskala kecil, ini adalah pengalaman pertama bekerja di kota Batam tercinta ini. Banyak hal yang masih perlu kupelajari karena tidak semua hal kita dapatkan di bangku kuliah. Karena sejatinya teori dan praktek itu berbeda. Jujur, selama ini aku belum pernah memiliki pengalaman kerja. Karena selama kuliah hanya fokus belajar. Karena alhamdulillah orang tua masih mampu membiayai. Aku juga belum pernah magang di sebuah perusahaan. Hari ini kulalui dengan sukacita, jauh dari ayah dan ibu serta keluarga. Hidup di Batam sebatang kara. Aku seorang wanita yang datang dari desa terpencil, tapi memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu merantau demi masa depan yang cerah. Ketika bekerja, aku memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Awalnya orang tua belum mengizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 karena pada saat itu belum memiliki tabungan. Sedangkan biaya S2 di perguruan tinggi swasta lumayan mahal. Tapi dengan tekad yang kuat serta keyakinan yang besar, aku mendaftarkan S2 di kampus yang ada di Batam. Jadi selama 2 tahun aku bekerja sambil kuliah. Kuliah setiap hari Jumat dan Sabtu. Ternyata di kota Batam tercinta ini, selain mendapatkan pekerjaan, ternyata aku berjumpa dengan jodohku. Bermula dikenalkan oleh seseorang. Setelah kenal 3 bulan, akhirnya kami menikah. Pada waktu itu usiaku 27 tahun. Usia yang sudah cukup matang untuk menikah. Karena usia itu teman-temanku sudah pada menikah. Setelah menikah, aku tetap bekerja dan sedang menempuh pendidikan S2. Karena pada saat itu memutuskan menikah, belum lulus dari pendidikan S2. Aku meminta izin kepada suamiku agar dibolehkan bekerja, sehingga dapat membayar uang kuliahku sendiri. Setelah menikah, alhamdulillah kami dikaruniai seorang anak perempuan. Meskipun setelah menikah dan punya anak, aku tidak mengubur mimpiku untuk menjadi seorang dosen dan memiliki gelar doktor. Hari-hari mimpi itu selalu saja ada di pikiranku. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Setelah menempuh pendidikan magister atau S2 selama 2 tahun, akhirnya wisuda. Satu mimpiku terwujud karena bisa meraih gelar magister. Di dalam keluarga baru aku yang memiliki pendidikan sampai gelar di dalam keluarga baru aku yang memiliki pendidikan sampai gelar magister pada saat itu. Betapa bahagia dan sangat bersyukur karena bisa membuat orang tua bangga. Tapi setelah menyelesaikan pendidikan magister, aku sempat berhenti bekerja karena tidak ada yang membantu untuk menjaga anakku. Ini adalah keputusan yang sangat dilema. Karena di satu sisi harus mengurus anak dan di sisi yang lain memiliki keinginan setelah tamat magister, aku bisa menjadi seorang dosen. Tapi setelah memikirkan dengan matang, aku berhenti bekerja untuk sementara waktu, yang mana pada waktu itu bekerja di sebuah sekolah swasta di kota Batam. Setelah ijazah S2 keluar dan keadaan ekonomi kami saat itu masih sulit, karena hanya mengandalkan uang gaji bulanan suami. Maka di saat itu aku dan suami berdiskusi, bagaimana jika aku melamar kerja menjadi dosen di sebuah universitas swasta di Batam. Untuk membantu perekonomian kami dan juga mewujudkan keinginanku yang selama ini terpendam, dan pada saat itu suami setuju dan mengizinkan aku bekerja. Dan mulailah menyebarkan beberapa surat lamaran kerja di beberapa universitas swasta di Batam.
Pada pertengahan tahun 2019 ada kabar baik menghampiri bahwa aku diterima menjadi seorang dosen di sebuah universitas swasta di Batam. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat aku, suami, dan juga kedua orang tua. Tidak menyangka bahwa cita-citaku bisa terwujud akhirnya. Kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Pada bulan Oktober 2019 ada kabar yang lebih menggembirakan lagi. Aku ditawari menjadi seorang ketua program studi akuntansi di sebuah universitas. Padahal sebelumnya aku belum memiliki pengalaman apa-apa tentang dunia kampus. Saat mendengar tawaran, aku menerimanya, walau saat itu belum yakin aku mampu mengemban amanah itu. Tapi berkat dorongan suami dan kedua orang tua, maka amanah itu aku terima. Kalau menunggu hingga siap, kita akan menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk menunggu. Itu kata Lemony Snicket. Ketika mendapat amanah menjadi dosen struktural atau ketua program studi di sebuah universitas, disinilah aku banyak sekali belajar. Banyak sekali ilmu yang kudapatkan tentang dunia pendidikan. Push yourself, because no one else is going to do the for you. Gerakkan diri Anda karena tidak ada orang lain yang akan menjalankannya untuk Anda. Untuk menjadi yang terbaik, kau harus bisa mengatasi yang terburuk. Itu menurut Wilson Kennedy. Masih ada satu cita-cita besar dalam hidupku, yaitu bisa memiliki gelar doktor. Entah mengapa dari kecil aku memang suka memiliki cita-cita yang tinggi. Kadang orang mendengarnya merasa cita-citaku terlalu tinggi padahal aku bukan orang kaya atau bukan lahir dari keluarga kaya. Pada tahun 2021 aku memberanikan diri untuk mengambil pendidikan S3 Doktor Ilmu Akuntansi di sebuah universitas negeri di Surabaya. Di Sumatera Utara. Sebenarnya pada saat itu aku lagi-lagi tidak memiliki tabungan. Padahal untuk kuliah masuk S3 itu mahal. Tapi aku bertekad dan memiliki keyakinan yang kuat. Di mana ada kemauan, pasti di sana ada jalan. Dan tanpa beasiswa dari kampus tempat aku bekerja, aku tetap memberanikan diri untuk mendaftar lanjut kuliah ke jenjang S3 dengan doa dan dukungan suami serta kedua orang tuaku. Tindakan adalah kunci dasar dari semua kesuksesan. Ibu dan anak. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Saat itu aku memiliki 2 orang anak. Anak pertama seorang perempuan bernama Syahira dan anak kedua bernama Syahwan. Menjadi seorang ibu adalah sebuah kebahagiaan. Ibu adalah orang yang sangat hebat, yang tidak pernah lelah untuk membahagiakan anaknya. Meskipun sibuk mengurus suami dan kedua anaknya, aku telah bekerja menjadi seorang dosen dan tanpa memiliki pembantu. Aku bekerja mulai siang sampai malam. Kadang memang lelah, tapi ini adalah sebuah perjuangan. Menjadi seorang wanita karir bukanlah perkara mudah. Tapi sebagian kita tetap melakukannya karena memiliki masing-masing alasan dan tidak ada yang salah. Yang penting kita masih bisa mengurus suami dan anak-anak serta suami ridho dengan keputusan kita. Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah suatu pembelajaran. Jika tak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Suatu hal yang paling aku sukai adalah mengerti hal yang baru. Maka dari itu, dari dulu sampai sekarang, aku selalu belajar dan terus belajar. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Bukan hanya dengan lamunan. Inilah alasan kenapa aku merasa nyaman bekerja di dunia pendidikan. Karena di sini ilmu pendidikan selalu update. Di tempat aku bekerja, kami selalu diberikan pelatihan sehingga banyak ilmu yang baru kita dapatkan.
impian terbesar. Setiap mimpi besar dimulai dengan seorang pemimpi. Ingatlah selalu, kamu memiliki kekuatan, kesabaran, dan hasrat untuk meraih bintang-bintang, untuk mengubah dunia. Itu menurut Harriet Tubman. Selama kita masih bernafas, keinginan dan harapan itu pasti ada. Begitu juga dengan aku. Seorang ibu dengan 2 anak, walaupun usia tidak muda lagi, tapi keinginan dan impian masih banyak. Impianku saat ini adalah kelak bisa menjadi seorang profesor. Impian yang sangat besar, ya sangat besar. Dan untuk meraih impian itu perlu pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Sampai sejauh ini telah banyak yang dilalui. Keinginan dan impianku ada yang terwujud dan banyak juga yang gagal. Kadang merasa putus asa dengan sebuah kegagalan, tapi balik lagi hidup ini ada kebahagiaan dan ada juga kesedihan. Semua tidak mungkin berjalan mulus sesuai keinginan kita. Tapi ada satu hal yang menjadi pelajaran penting dari beberapa pengalaman yang sudah kulewati, yaitu setiap keinginan harus disertai doa dan usaha. Jangan hanya ingin, tetapi usahanya kurang. Beberapa kali aku menginginkan sesuatu tapi usaha kurang, pasti mendapatkan kegagalan. Berkaca dari yang telah kulalui saat ini dan seterusnya, ketika menginginkan sebuah impian, maka selalu berdoa dan berusaha keras. Karena seperti kata orang bijak, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Demikian tulisan ini aku buat, semoga dapat menginspirasi bagi wanita-wanita lain. Bahkan Tuhan selalu mengabulkan doa orang-orang yang memiliki keyakinan dan kemauan kuat untuk mewujudkan harapan. Demikian tadi salah satu kisah inspiratif yang berjudul Ceritaku sebagai anak rantau. Ini adalah kisah seorang anak rantau yang bercita-cita menjadi seorang profesor. Ditulis oleh Ibu Ita Mustika SEMAK CTT dalam buku Goresan Pena Wanita Indonesia karya 10 Wanita Inspiratif Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekilafan. TBM Kinarti maju bersama literasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini, sari roti.